Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Cisasmi dengan NIM 230311063 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C akan menjelaskan mengenai manajemen resiko perbankan syariah. Adapun beberapa pokok materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian manajemen risiko dalam perbankan syariah, kemudian karakteristik risiko pada perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, dan yang ketiga risiko syariah dan mekanisme pengelolaannya, dan yang terakhir ialah peran Dewan Pengawasan Syariah dalam manajemen risiko. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan pertama, mengenai pengertian dari manajemen risiko dalam perbankan syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas dan berkelanjutan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menuntut aspek keuangan, etika, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan risiko. Risiko yang dihadapi tidak hanya risiko keuangan umum seperti risiko kredit, pasar, operasional, dan likuiditas, tapi juga risiko syariah, yaitu risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip hukum Islam yang berlaku pada operasional dan produk bank. Manajemen risiko ini harus dijalankan dengan kepatuhan ketat pada prinsip syariah serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah agar menghasilkan pengelolaan risiko yang sehat dan sesuai syariah. Masuk ke pembahasan kedua mengenai karakteristik risiko pada perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Karakteristik risiko pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional karena adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Berikut beberapanya. Yang pertama, risiko syariah. Hanya ada di perbankan syariah terkait ketidakpatuhan pada prinsip-prinsip Islam seperti riba, bunga, gahar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Risiko ini tidak ada di bank konvensional. Yang kedua, risiko kredit. Pada bank konvensional, risiko kredit dikelola melalui bunga dan penilaian kredit, sedangkan di bank syariah melalui akad-akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudarabah yang berbasis bagi hasil, sehingga risiko kredit dapat berbagi antar bank dan nasabah. Yang ketiga, risiko likuiditas. Bank konvensional memiliki instrumen berbunga yang lebih fleksibel untuk pengelolaan likuiditas, sementara bank syariah terbatas pada instrumen non-riba, sehingga risiko likuiditas lebih tinggi. Yang keempat, risiko pasar. Bank konvensional menghadapi risiko suku bunga yang tidak dialami langsung oleh bank syariah karena tidak menggunakan bunga. Namun, bank syariah tetap menghadapi risiko pasar dari fluktuasi nilai aset seperti harga, komoditas, dan nilai tukar. Yang kelima ialah risiko imbalan hasil dan investasi. Khusus di bank syariah, risiko ini muncul karena pendapatan bank bergantung pada hasil usaha yang dibagi secara bagi hasil, yang tidak pasti dan dapat berbeda dari bank konvensional yang memperoleh pendapatan tetap dari bunga. Yang keenam yaitu risiko operasional dan hukum. Terkait kepatuhan pada aturan syariah dan profesi internasional, ada risiko tambahan dan ketidaksesuaian produk dan prosedur dengan fatwa syariah di bank syariah. Yang ketujuh yaitu risiko reputasi. Perbankan syariah sangat rentan terhadap risiko reputasi karena kepercayaan nasabah tergantung pada kepatuhan syariah dan integritas produk syariah. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu risiko syariah dan mekanisme pengelolaannya. Risiko syariah dalam perbankan syariah adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produk bank. Risiko ini bisa meliputi penerapan kontrak yang tidak sesuai hukum Islam, investasi pada sektor yang dilarang, menggunakan produk yang mengandung unsur riba atau bunga, gerahar, ketidakpastian berlebihan, dan masyir atau penjudian.
Mekanisme pengelolaan resiko syariah meliputi beberapa langkah utama. Yang pertama, pengawasan tetap Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang memastikan seluruh aktivitas dan produk bank sesuai prinsip syariah. Yang kedua, audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan yang konsisten. Yang ketiga, pengembangan produk dan instrumen keuangan yang sesuai syariah seperti akad murabahah, mudarabah, dan musyarakah. 4. Diversifikasi portofolio dengan berbagai produk syariah untuk mengurangi risiko yang terlalu terkonsentrasi. Yang kelima, manajemen likuiditas yang efisien menggunakan instrumen syariah seperti wakalah bil ujrah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang keenam, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar memahami dan pengelola resiko syariah dengan baik. Yang ketujuh, sistem informasi dan manajemen risiko yang terintegrasi untuk pemantauan dan pengendalian risiko secara real time. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu peran Dewan Pengawas Syariah dalam manajemen risiko. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran sentral dalam manajemen risiko perbankan syariah. Peran utamanya adalah memastikan seluruh aktivitas produk dan layanan perbankan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas independen yang memberikan fatwa melalui audit syariah dan mengawasi pelaksanaan akad-akad syariah di bank. Dalam konteks manajemen risiko, DPS bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan syariah yang dapat mempengaruhi reputasi kepercayaan nasabah serta stabilitas keuangan bank syariah. DPS juga membantu mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah yang dapat menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi. Efektivitas DPS dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan dukungan manajemen bank. Mereka harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan operasional perbankan untuk dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap produk-produk kompleks. DPS juga berperan sebagai mitra strategi bagi manajemen bank dalam pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, DPS kerap menghadapi tantangan internal dan eksternal sehingga peningkatan pelatihan teknologi syariah serta reputasi yang menjamin independensi DPS sangat penting untuk memperkuat peran mereka dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, dan menjaga integritas perbankan syariah secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi mengenai manajemen risiko perbankan syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.